1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FKSB, Integrity, Caring, and Commitment. PT Solinder Citra Indonesia mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. FKSB, Integrity, Caring, Commitment. PT Sebabutang Jaya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. FKSB, Integrity, Caring, Commitment. PT Putra Tarumpayana mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. FKSB, Integrity, Caring, Commitment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alvin Hadistio. Saya Komsi. Izinkan kami untuk memandu acara pada kesempatan di pagi yang cerah ini. Wow, tak lupa kami ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Yang kami hormati jajaran BOC dan BOD, serta direksi FKS Group, Bapak Agung, Bapak Gren, Bapak Jaka Prasetya, Bapak Ito Sumardi, Bapak Beni Wahyudi, Bapak Hengki Kustanto, Bapak Kang Hengki Wijaya, Bapak Charlie, Bapak Vincent, Bapak Nanang, Bapak Vino, dan direksi FKS Group, Ibu Herlina selaku Chief HR Officer FKS Group. Wow, luar biasa kalau kita lihat peserta di hari ini. Begitu Benar ramai banget ya nih Bu. Pak Alvin, ramai banget. Kita
sekitar 500 peserta nih Pak Alvin. Luar biasa. Dan dari seluruh Indonesia ya. Wah, seru. Kemudian kita punya tagline di acara hari ini, Mbak Fungsi. Apa tuh Pak Alvin? Berubah bersama bisa. Oke, saya pengen lihat untuk peserta yang sudah hadir dalam kesempatan kali ini, kita akan coba Pandu ya Pak praktekkan Alvin? lah ya. Ya, betul sekali. Untuk tagline-nya bersama-sama. Jadi kalau kita bilang berubah bersama, diangkat tangannya, kepalkan dan bilang bisa. Oke. Baik, kita coba. Oke. Berubah bersama bisa. Wah, luar biasa. Kita coba Bagus sekali lagi ya. Oke. Berubah bersama bisa. Luar biasa. Recording in progress. Selanjutnya kita akan main seru-seruan nih Pak Alvin. Tapi kita sapa dulu untuk Oh Bapak dan iya, Ibu yang betul. berada di Plang. Oke Pak Alvin. Yang pertama kita akan mulai dari PT Tiga Pilar Sejahtera. dari Gerompol, mana suaranya? Wow, luar biasa ramai sekali ya Pak Alvin. Luar biasa. Kemudian kita akan ke arah Bogor. Bogor. Oke, Bogor. PT Putra Talopalema. Wah, luar biasa. Luar biasa. Kemudian dari PT Subafood Pangan Panganjaya. Jaya. Wah, Luar semuanya biasa. sudah hadir ya. Ya, betul sekali. Selanjutnya dari PT PMI. Dari PT Polimedita Indonesia. Baik, sudah hadir juga. Terakhir dari Head Office. Oke, dari HO mana suaranya? Luar biasa. Kemudian kita akan menampilkan banyak games dalam kesempatan hari ini. Kayaknya seru banget ya Pak Alvin. Oke, gamesnya banyak, otomatis hadiahnya juga banyak. Banyak banget Pak Alvin. Dan sangat menarik ini hadiah-hadiahnya. Betul Boleh dong? sekali. Ini kita hadiahnya ada produk dari FKS Food. Untuk masing-masing game 10 pemenang ya. Wah benar sekali nih Pak Alvin. Luar Lalu biasa. ada smartwatch Xiaomi dan 1 buah handphone smartphone. Wow, hadiah utamanya ada 1 unit ya. Bener banget nih Pak Handphone Alvin. Merek Samsung ya. Ya betul. Oke, nanti di akhir acara kita akan ada door prize juga. Di tengah-tengah dan di akhir ada door prize. Jadi stay tune di acara ini. Tetap standby dan salam kompak selalu. Baik. Kita akan mulai untuk games yang pertama. Oke. Gamesnya melalui quizsis.com. Baik, Caranya Bapak gimana Ibu. nih Pak Alvin? Bapak Ibu silakan keluarkan smartphone-nya. Kita akan bermain game secara online melalui smartphone. Caranya cukup mudah. Ya. Kita tinggal klik di browser kita masing-masing dengan cara joinmyquiz.com lalu enter kode 986883. Oke, jadi tinggal masukkan linknya, kemudian masukkan kodenya. Kodenya. Baik, nanti kita akan tunggu. Ada pastinya banyak peserta ya yang Wah, akan banyak join. banget nih Pak Alvin. Oke, dan pemenangnya juga banyak Bapak Ibu. Jadi Oh, iya. jangan khawatir. Siap. Ini Ada 10 pemenang Pemenang. yang akan kita pilih dalam games pertama ini. bener banget nih Pak Alvin. Nah, kemudian bagaimana sih cara untuk menjadi juara di games ini? Kita cukup mudah nih Pak Alvin. Kita selain mengandalkan kecepatan, tapi juga mengandalkan ketepatan. Oke, jadi selain jawabannya harus benar, juga harus cepat dalam Bener menjawabnya. sekali Pak Alvin. Sehingga nanti poinnya akan bertambah besar. Ya. Baik, untuk Bapak dan Ibu, silakan untuk join dengan games kita. Wah, sudah mulai nih Pak Alvin. Wah, sudah banyak ya peserta Ya, yang masuk. bener banget nih. Ada Pak Ispur, ada Wih. Pak Rudi, Ada Pak Afin. ada Pak Tri Ehwanto. Wah, Ada Bu Liana. ada Bu Evi Rosemary.
Luar biasa, ini akan seru nih pastinya. Bener banget nih Pak Alvin. Nah, boleh dong kasih kisi-kisi seputar pertanyaan yang akan atau kuis yang akan kita bawakan. Oke, hari ini gamesnya menarik sekali nih Pak Alvin. Ini kita ada tebak gambar. Oke, tebak gambar seputar. Produk-produk FKS Food. Oke, jadi pastinya Bapak Ibu sudah familiar dengan produk yang kita produksi ya. Ya, bener banget nih Pak Alvin. Jadi pasti mudah. Tinggal siapa yang cepat, dia yang dapat. Luar biasa nih. Oke, beberapa peserta sudah mulai masuk dan sudah cukup banyak peserta kita. Kami akan tunggu beberapa saat lagi sebelum kita mulai. Silahkan yang belum join dimasukkan linknya, kemudian dimasukkan nomornya. Untuk yang menggunakan laptop silahkan bisa join juga via laptop atau PC. Bisa lewat smartphone-nya masing-masing. Bapak Sigit sudah masuk, Pak Iwan sudah masuk. Oke, Pak kita Joko sudah akan masuk. mulai gamesnya nih Pak Alvin dalam hitungan mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, kita akan mulai Bapak-bapak. Siap-siap? Wow, Silakan kita langsung lihat ya. dijawab untuk pertanyaan-pertanyaannya. Benar sekali. Kita mengandalkan kecepatan juga nih Pak Alvin. Wah, luar biasa nih. Jawaban-jawaban sudah mulai masuk. Wow. Pak Yuda berada di posisi tertinggi Wow. saat ini. Nomor 2, wow sudah disalip lagi nih Pak Alvin oleh Yesi. Bu Yesi, Bu Fitri. Luar biasa. Oke, habiskan pertanyaannya Bapak Ibu. Secepat mungkin. Jangan sampai salah. Baik, posisinya selalu berubah nih. Iya benar banget. Ini cepat banget untuk berubah ya Pak Alvin. Total ada berapa pertanyaan sih? Oh kita total ada 5 pertanyaan nih Pak Alvin. Oke, 5 pertanyaan untuk games yang pertama ini ya. Iya benar sekali. Yang pertama sudah ada Pak Joko. Pak Joko Suseno, wah berada di posisi tertinggi saat ini. Luar biasa. Kita akan ambil 10 pemenang ya Pak Alvin. Oke, 10 pemenang. Benar Kemudian sekali. pemenang ini nantinya akan dihubungi oleh panitia ya. Betul sekali. Dan akan mendapatkan produk FKS Food. Dan sebagai pemenangnya akan memberikan sebagian produknya ke tetangga lalu didokumentasikan dan diserahkan fotonya ke panitia. Baik, jadi untuk para pemenang nanti setengah atau sebagian produknya itu diberikan kepada relasi, Nah, kerabat, kepada tetangga, kemudian didokumentasikan dalam sebuah foto. Fotonya dikirim ke panitia ya. Ya, betul sekali. Untuk diambil satu foto terbaik, Pak Alvin. Oke, jangan lupa sekreatif mungkin, semenarik mungkin fotonya sehingga nanti akan menjadi Pemenang. juara. Oke, ada juara lagi nanti dari 10 ini. Berikut ada tambahan hadiahnya, Pak Alvin. Wow, jadi sudah lomba dapat hadiah, nanti Dapat hadiah lagi. dapat hadiah lagi. Betul sekali. Oke, jadi Hadiahnya yaitu smartwatch Xiaomi. wah luar biasa. Baik, beberapa jawaban sudah selesai. Di peringkat pertama kita masih dengan Bapak Lasa. Kita akan ambil 10 peringkat nih Pak Alvin. Baik, kita sudah dapat. Wah, Wah, ternyata Disalip nih Pak ada Alvin. yang masuk nih. Iya, benar sekali. Permainan masih tetap berlangsung Bapak Ibu. Masih mencari poin tertinggi. Baik, kita punya waktu berapa lama nih untuk main games ini? Wah, kita sekitar hanya 3 menit aja nih Pak Alvin. Oke, karena Jadi, acara kita cukup padat ya hari ini. betul sekali. Jadi kita harus cepat nih. Baik Bapak Ibu, sesaat lagi sesi kuis kita akan selesai. Kami akan bacakan mungkin Pemenangnya. tiga pemenang teratas. Tetapi nanti juaranya ada 10 orang Ada ya? 10. Oke, akan dihubungi oleh panitia nanti. Oke, kita masih menunggu Pak Alvin. 71% sudah menyelesaikan jawabannya. Ya, benar sekali.
Oke, Bapak Ibu segera menjawab. Kita akan segera mengakhiri permainan ini. Kita akan hitung mundur ya, Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, kita akhiri untuk sesi kuis kita dalam kesempatan kali ini. Dan pemenang pertama adalah Stefani. Baik, yang kedua ada Lupi. Ya, betul sekali. Wah, selamat kepada para pemenangnya ya Pak Alvin. Kita akan mendapatkan sebuah produk FKS Food. Yang ketiga ada Nirwana. Baik, juara 3 ada Nirwana. Nanti akan kami sampaikan juara sampai 10 dan silakan ditunggu, panitia akan menghubungi Bapak dan Ibu. Baik, acara kita akan lanjutkan. Boleh Pak Alvin? Masih menanti acara selanjutnya. Apa nih? Wow, ini ada sambutan dari BOC dan BOD kita nih Pak Alvin. Baik, ada sebuah peribahasa yang menyatakan tak kenal maka tak Sayang. sayang. Oke, jadi kita akan coba putarkan sebuah video tentang pimpinan-pimpinan kita. Wah, ya. Oke, silakan Bapak Ibu simak dengan baik. Kami tunggu sampai sesi berikutnya. Baik, tadi profilnya keren-keren sekali ya Bu. Luar biasa Pak Alvin. Oke, kita akan lanjutkan dengan sambutan-sambutan dari pimpinan kita, Bapak dan Ibu dari BOC dan BOD. Yang pertama, kami akan persilahkan kepada Pak Agung sebagai Presiden Komisaris untuk memberikan sambutannya. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Komisaris, jajaran direksi dan manajemen, dan seluruh Bapak Ibu karyawan PT FKS Food Sejahtera Tbk yang saya kasihi. Semangat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dalam acara halal bihalal ini, izinkan saya mewakili Dewan Komisaris dan secara personal untuk mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan yang kami pernah lakukan. Naturaken Sugeng Riyadi, Kemaripah Loh Cinawi. Saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras, ketekunan, dan dedikasi seluruh manajemen di bawah pimpinan Pak Vincent dan jajaran direksi, beserta seluruh karyawan dalam menjaga performa perusahaan untuk terus bertahan dan bertumbuh di tengah situasi pandemi yang masih berlangsung sampai dengan saat ini. Jatuh bangunnya sebuah perusahaan sangatlah ditentukan oleh nilai-nilai yang dipegang dan budaya yang dijalankan di dalam perusahaan tersebut. Layaknya sebuah keluarga, ada nilai, budaya, etika, cara berinteraksi, dan berperilaku antara anggota keluarga tersebut satu dengan lainnya. Mengapa ini sangat penting? Nilai, budaya, dan etika suatu perusahaan yang dikembangkan secara positif dapat menjaga kesinambungan dan menjadi ciri khas keluarga itu. Di dalam hal ini menjadi ciri khas perusahaan FKS, perusahaan kita. Nilai, budaya, etika perusahaan ini bahkan bisa menguatkan posisi perusahaan, menarik kepercayaan pelanggan, dan juga menarik minat investor, sehingga keseluruhan dapat menambah nilai perusahaan kita. Pandemi ini masih akan berlangsung, namun di dalam situasi seperti ini, saya ingin memberikan sebuah ilustrasi, bahwa seperti satu lilin yang menyala di dalam kegelapan, semakin gelap, semakin tidak pasti keadaan di sekitar kita,
semakin terang lilin itu menyala. Semakin baik dan semakin terlihat hasil dari apa yang kita kerjakan. Di tahun 2021 ini, saya ingin mengajak kita semua untuk menerapkan 3 hal. Yang pertama, untuk bersama kita jalankan tata kelola perusahaan yang baik, yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan etika kerja serta etika bisnis yang positif. Yang kedua, berkomitmen dan bekerja keras untuk terus mencapai target tahun 2021 yang telah kita canangkan bersama. Yang ketiga, mari kita jaga kerukunan dan terus menerapkan nilai, budaya, dan etika perusahaan FKS. Akhir kata, saya berdoa dan berharap di tahun ini, kita semua selalu berada di dalam keadaan yang sehat, rukun, dan satu semangat untuk terus menjalankan FKS Way, cara dan budaya FKS dalam bekerja. Suman selamat, selalu semangat, dan terima kasih. Wah, luar biasa sekali Bu Komsi. Ya, betul sekali Pak Alvin. Terima kasih kepada Bapak Agung atas sambutannya yang luar biasa. Kemudian Untuk selanjutnya, kami persilahkan kepada Ibu Herlina selaku Chief HR Officer untuk memberikan sambutannya. Kepada Bu Herlina, kami persilahkan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu seluruh karyawan FKS Food Sejahtera, TBK, seluruh jajaran BOC dan BOD. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya berbagi kepada Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, izinkan saya juga mengucapkan selamat Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua di hari-hari yang ke depan lebih baik, lebih maju, sehat selalu, dan terus diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita bersyukur bersama-sama kalau kita bisa mengadakan acara halal bihalal ini walaupun melalui Zoom. Kita tidak bisa bertatap muka langsung, tapi tentunya kita bersyukur karena kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua juga saat ini masih terus bisa menikmati kehidupan ini. Kita bersyukur tentunya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam tema Spirit of Culture Change ini saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu rekan-rekan bagaimana kita semua perlu memiliki semangat untuk berubah karena kita sekarang sudah menjadi bagian dari keluarga besar FKS Group. Nah, saya akan memberikan sebuah cerita mengenai sebuah pohon yang ada di Amerika sana. Banyak sekali pohon-pohon ini tumbuh, namanya pohon redwood. Nah, jadi pohon redwood ini tingginya bisa lebih dari 100 meter dan saat ini masih banyak pohon-pohon redwood di atas 100 meter yang hidup di tanah Amerika, yang menopang kehidupan ekologis di sana, yang membantu kehidupan, tatanan kehidupan alam untuk bertumbuh dengan baik. Dan pohon-pohon ini sangat kuat, akarnya merekat satu dengan lain antara pohon yang satu dengan pohon yang lain. Walaupun mereka ditiup oleh angin badai, mereka tidak mudah rubuh, tidak mudah roboh. Karena akarnya mereka antara pohon yang satu dengan pohon yang lain, itu mereka saling berpegangan. Nah, ilustrasi mengenai pohon redwood ini saya harapkan bisa menjadi contoh buat kita semua. Seperti pohon redwood ini. Ya, kita lihat ilustrasi di sebelah kanan ada pohon ini paling atas yaitu daun dan batangnya ya. Kita klik next. Ya. Belum muncul, Pak. Ya, mahkotanya, ini mahkotanya artinya semua daun, ranting, dahan itu adalah warisan kita untuk masyarakat di sekitar kita. Warisan yang bisa diberikan oleh FKS Food, oleh FKS Group. Ya, dan kita lihat dedaunan itu adalah lambang dari produk atau jasa yang kita berikan kepada customer kita, kepada pelanggan, kepada orang-orang yang membutuhkan produk-produk kita. Batangnya adalah melambangkan kita semua karyawan-karyawan dari FKS Food
yang menopang kesuksesan perusahaan. Tanpa kita, tanpa rekan-rekan, tanpa Bapak Ibu sekalian, perusahaan tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian apa yang kita butuhkan yaitu akarnya atau fondasinya itu akan membantu kita bertumbuh, berkembang menjadi pohon yang kuat, menjadi perusahaan yang kuat. Itu adalah FKSW. Nah, FKSW tadi saya lihat di video awal dari Bapak Ibu rekan-rekan ada yang tadi sudah memperagakan ya. Jadi FKSW apa? Ada 3. Yang pertama adalah integrity, kedua caring, ketiga komitmen. Nah, hari ini kita ingin bahwa halal bihalal ini menjadi titik tolak pertama kita mau ke depan berubah untuk memiliki semangat FKSW. Next. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita berharap bahwa FKSW ini, next slide Pak. Ya, kita berharap kita mau mengimplementasi FKSW ini dengan sederhana menggunakan 3M ya. 3M di sini bukan protokol kesehatan ya. Protokol kesehatan sekarang kita justru harus 5M ya, tapi di sini 3M untuk FKSW. 1, kita harus memiliki FKSW itu di dalam bagian keseharian kerja kita. Memiliki ya, mengakui FKSW itu nilai-nilai budaya yang harus kita miliki. Kedua, M yang kedua, menjiwai, ada di dalam hati kita. Kita miliki bukan cuma di otak kita hafal. FKSW, integrity, caring, komitmen, hafal. Itu memiliki saja, tapi kita harus menjiwai, harus menyatu prinsip-prinsip yang kita miliki dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam kehidupan kita secara pribadi. Nah, yang ketiga, M yang ketiga, menghidupi. Artinya 3 FKSW ini, integrity, caring, dan komitmen, ada di dalam kehidupan kerja kita. Menjadi falsafah hidup kita sehari-hari dalam bekerja. Kita bertumbuh, kita berkembang, kita mengerjakan tugas-tugas kita, tanggung jawab kita dengan berdasarkan FKSW. Jadi 3 ini saya harapkan boleh menjadi bagian dari kita semua dalam kita implementasi FKSW. Kita hafalkan ya 3M ini. Yang pertama apa? Memiliki, kedua menjiwai, ketiga menghidupi. Saya berharap bahwa nextnya kita semua sebagai keluarga besar FKS Group, kita one FKS family. Ya, mari kita jadikan FKSW ini sebagai nilai utama dalam kehidupan kerja kita di FKS Group. Ya. Tagline kita apa? Semuanya ingat ya. Tagline kita berubah bersama bisa. Sekian, terima kasih. Sekali lagi semoga kita maju bersama, sukses bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih kepada Ibu Herlina. Tadi apa? Memiliki, menjiwai. Selanjutnya Pak Alvin. Baik, untuk selanjutnya kita persilahkan kepada CEO kita, Bapak Vincent, yang sekaligus nanti akan meresmikan untuk kick off FKSW kita. Kepada Pak Vincent, kami persilahkan. Kepada Dewan Komisaris kita, Presiden Komisaris kita, Pak Agung, Pak Hengki, Pak Ito, Pak Benny, Pak Rahmat dari komite kita, dan jajaran-jajaran direksi dan manajemen PT FKS Sejahtera yang saya kasihi, yang saya hormati. Selamat pagi dan salam sehat pada semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah bekerja dengan baik, dengan keras, dan untuk mensukseskan acara halal bihalal pagi ini.
think ini kali pertama kita ketemu secara virtual. I think harapan saya dengan jalannya program vaksinasi di negara kita di sini di Indonesia berjalan dengan baik. Harapan saya di tahun depan kita bisa berkumpul sama-sama untuk ketemu dan bisa mensukseskan secara yang lebih baik lagi di tahun depan. Now, saya mewakili jajaran direksi ingin mengucapkan selamat Idul Fitri, maaf lahir dan batin kepada semuanya di mana yang kami sedang melakukan kesalahan-kesalahan. Jadi di sini saya ingin mengucap terima kasih kepada Dewan Komisaris atas semua bimbingan mereka yang mereka berikan kepada jajaran direksi dan juga manajemen dalam kita menghadapi tantangan-tantangan di tahun 2020 sampai di sekarang. I think. Dan juga kepada teman-teman semua yang di FKS Food Sejahtera, I think kalian sudah bekerja dengan keras, bekerja dengan baik, dan memberikan komitmen dan dedikasi yang tinggi kepada perusahaan. I think ini kami dari jajaran direksi mengapresiasi kepada semuanya, mau dari pabrik, mau dari tim marketing, R&D. Ya, I think kita masih banyak lagi yang harus kita kerjakan, tapi saya percaya kalian boleh mensukseskan ini. I think dengan ada KSW ini yang dimana inisiatif, ya saya rasa kita boleh dan kita boleh sukseskan lagi. Ya. Dalam menghadapi kondisi-kondisi yang tantangan di tahun 2020, I think dimana kita semuanya per hari ini sudah kenal dengan satu keadaan COVID. Saya rasa mungkin juga ada yang di antara kita yang mungkin sudah lesu atau capek mungkin mendengar perkataan ini. Tapi saya meminta satu, mari kita semuanya sama-sama continue untuk perjuangan ini. Kenapa? Ini adalah sesuatu yang penting, bukan cuma untuk perusahaan, tapi untuk diri kita sendiri, keluarga kita, dan teman-teman yang kita sayang dan kasih. Baik, sebab ini kita mesti menjaga sama-sama supaya kita aman. Nah, kita di dalam bisnis makanan. Dalam bisnis makanan, kita mesti juga menjaga produk apa yang kita produksi supaya ianya keluar kepada di pasar, ianya tetap aman. Nah, jadi itu saya rasa tanggung jawab kita sama-sama. Mari kita perjuangkan, tetap continue untuk menjaga kualitas produk-produk kita di dalam kondisi pandemi ini. Jadi jangan kita lesu, jangan kita kendor. Nah, nanti itu yang menjadi message saya kepada semuanya. Ya. Seterusnya, apa yang terjadi di tahun 2020 sampai sekarang? I think ini ada banyak beberapa perubahan di dalam grup di FKS Food Sejahtera. Pertama, kita merubah nama kita dari PT 3 Pilar Food Sejahtera kepada PT FKS Food Sejahtera. Dan berubah nama kita ke satu era yang baru. Alright, di sini juga kita ada perubahan logo perusahaan ke FKS Food. Ya. Nah, di waktu yang sama kita juga ada komisaris yang baru yang bergabung dengan kita, Pak Agung Kusumo dan juga Pak Grant. Right? I think mereka banyak memberikan kontribusi, membimbing dan memberi nasihat kepada jajaran direksi apa yang harus kita tepatin, lanjutin dengan baik. Dan ini saya juga minta kepada semua teman-teman mau di produksi, marketing dan juga dari R&D, kita sama-sama continue untuk membangunkan perusahaan ini. I think saya rasa kita mempunyai potensi yang banyak supaya kita bisa berkembang dengan lebih baik. No. Pada waktu yang sama kita juga ada orang-orang baru yang bergabung. Pak Mino baru bergabung dengan PT FKS Food Sejahtera, Bu Iwi di supply chain, Pak Mino nanti sebagai Chief Marketing Officer, Pak Rofik di sebagai R&D Packaging, dan juga kita mempunyai beberapa orang yang dari tim marketing yang baru bergabung dengan kita. Dengan adanya orang yang baru dan juga orang yang per hari ini sudah di perusahaan, I think saya rasa ini kita mencari sesuatu yang baru ke arah new normal. Now,
new normal adalah sesuatu yang kita sering kali mendengar, dan saya rasa kita akan ke sana dan kita harus berubah mindset dan mentalitasnya. Nah, itu yang penting untuk kita semua sama-sama. Now, apakah perjalanan seterus kita? Apakah kita harus happy, rest dengan apa yang kita ada per hari ini? Saya rasa tidak. Perusahaan ini dibangun dengan atap yang kuat, right? Saya rasa kita semua boleh melanjuti dan memperkuatkan lagi struktur kita supaya kita boleh bergerak dalam era yang baru, new normal yang baru. Saya percaya kita semua boleh, dan saya minta pertolongan dan kerja keras dari semuanya, sama-sama kita membangunkan perusahaan ini. Now, yang kita punya target-target dari sekarang sampai ke depan sepertinya mempertingkatkan sales kita, jalur distribusi kita, membangunkan brand yang sempat kita hilang, tapi kita harus bangunkan brand kita kembali. No. Dari segi production, mereka akan membantu untuk meningkatkan dari segi efficiency, kualitas yang kita harus tetap jaga dengan apa yang kita lakukan di dalam program efficiency kita, kualitas produk kita sama-sama menjaga, mendukung supaya konsumen tetap ingat kita dengan kualitas yang baik. Dengan itu, semua orang akan gugat ke kita. Saya think itu yang penting. Tentu, untuk melakukan growth dan juga kualitas, bukan cuma di production saja. Kita semuanya sama-sama mengambil tanggung jawab, because dalam satu perusahaan bukan satu tim. Kita adalah keseluruhan tim untuk sama-sama membangunkannya, supaya kita bisa sukses dari segi produk dan juga dari segi perusahaan. So, seterusnya, kita akan kemana? New normal yang sering kali kita banyak kita dengar di TV. New normal ini kita ke era digital, kita ke arah peradaban yang baru. Tapi saya rasa satu sebelumnya kita melangkah jauh ke sana, kita menjaga apa yang struktur yang kita sudah ada, kualitas yang kita dijaga supaya lebih baik dan konsumen mengingat kita. Itu yang kita mesti lakukan dulu. Dan seterusnya dari investasi dari perusahaan akan berurusan dalam arah new normal, digitalization kita yang dilakukan. Right? Seterusnya, culture change. Right? Saya rasa culture di perusahaan ini tidak terlalu jauh dengan apa yang ada di dalam grup FKS. Cumanya kita harus sinkronisasi sama-sama dengan grup FKS supaya kita bergerak ke dalam era yang baru, sukseskan perusahaan ini, dan kita maju sebagai top 10 perusahaan di dalam Indonesia. Kalau boleh, I think dari tim marketing sekarang juga coba melakukan mulai proses ekspor produk-produk kita ke negara lain. Jadi, saya berharap kita tetap menjaga kualitas kita supaya kita lebih baik lagi di masa depan. Jadi, sebelumnya juga saya juga dengan sambutan tadi dari Bu Herlina, Chief HR Officer dari Grup FKS, saya dengan rasmi ingin kita mengimplementasikan FKS Way. Salam kepada semuanya, mari kita sama-sama mensukseskan FKS Way ini. Salam sehat, salam sukses, dan tetap kita sama-sama growing sama-sama. Terima kasih. Morning, Pak Vincent. Yep. Pagi. How are you, sir? I'm very good. Saya sehat. Bapak sehat? Sehat juga, Pak. Beberapa kali kita nggak ketemu. Semoga semua sehat yang ada di
yang ada di Zoom Halal bil Halal pagi ini. Sekali lagi saya semoga sehat-sehat selalu dan selalu jaga prokes kita yang sudah diterapkan baik oleh pemerintah maupun oleh FKS Group. Jadi ini sangat penting. Menjelang lagi sekarang ada B1617, biasanya belakang RFS, sekarang belakangnya silet. Jadi 16B1617 silet. Sekali disilet berdarah-darah langsung mati. Jadi mohon semuanya saya himbau untuk jaga diri dan selalu jaga kesehatan. Prokes itu penting sekali, masker, jaga jarak, dan sebagainya. Saya pikir itu sudah menjadi moto untuk kita punya new normal ke depannya. Demikian Pak Vincent, silakan lanjut Pak Lestian, lanjut. Ya Pak Lestian, silakan Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Vincent, kepada Pak Candi sudah hadir di tengah-tengah kita. Cukup jelas ya tadi paparannya. Benar sekali Pak Alvin. Baik, acara akan kita lanjutkan dengan apa nih? Main games lagi Pak Alvin. Oke. Kita seru-seruan lagi nih Pak Alvin. Baik, kita akan sampaikan terlebih dahulu. Jika Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan pertanyaan, silahkan ketik di kolom chat. Nanti kami akan seleksi untuk pertanyaan yang masuk agar bisa langsung dijawab oleh para pimpinan kita. Oke, siap Alvin. Nah, ini Bapak Ibu silahkan untuk main games lagi dengan cara sama seperti yang pertama. Join myquiz.com lalu enter kode 417423. Kami ulangi, join myquiz.com 417423. Silakan Bapak Ibu digunakan smartphone-nya. Yang menggunakan laptop bisa ya? Bisa pakai Pak. Laptop, ya. Pakai PC bisa. Bisa banget. Ayo Bapak Ibu, kita tunggu untuk main games lagi. Baik, untuk partisipan, sepertinya kita akan kedatangan banyak partisipan ya di Benar sesi yang sekali. kedua ini ya. Secara tadi masih banyak yang penasaran yang belum juara. Ya benar, karena waktu kita juga terbatas, kita harus melakukan dengan cepat ya Pak Alvin. Oke, selain cepat dan Ketepatan. oke. Nah, kalau di awal tadi pertanyaan-pertanyaannya seputar produk kita. Benar sekali. Untuk kuis yang kedua ini tentang apa nih? Tentang pengetahuan kita terhadap FKS Food sendiri nih Pak Alvin. Wah, luar biasa. Jadi kita bukan hanya mengenal produk kita, tetapi kita juga harus mengenal perusahaan Nah, kita ya. betul sekali. Nanti yang terpilih akan mendapatkan hadiah berupa produk FKS Food. Untuk 10 orang Pemenang. pemenang. Benar sekali. Nah, ini pengetahuan tentang FKSW ya Pak Alvin. Oke, nanti untuk hadiahnya tidak dihabiskan semua oleh Benar sekali. Sebagian dari produknya akan dibagikan ke tetangga atau kerabat, lalu akan difoto dan dikirimkan ke panitia Pak Alvin. Untuk seluruh peserta yang hadir, kami undang kembali untuk segera join. Silahkan ketik di smartphone-nya join myquiz.com, kemudian enter kode joinnya 417423. Silahkan Bapak Ibu, kami tunggu untuk segera mengikuti kuisnya ya. Ya, benar banget Pak Alvin. Sekali lagi, join myquiz.com, enter kode 417423. Baik, kita masih punya waktu ya untuk Ya, benar banget. kita nanti mulai bareng-bareng Mm-mm. biar lebih seru. Nah, kemudian nanti yang juara itu membagikan sebagian hadiahnya. Ya, Bisa betul. kepada tetangga, kepada relasi, kepada saudara. Kemudian difoto semenarik mungkin dan fotonya
kita akan lombakan lagi ya. Ya, benar sekali Pak Alvin. Nanti kita akan pilih satu orang pemenang dengan kategori foto yang menarik dan yang terbaik Pak Alvin. Baik, untuk mendapatkan hadiah berupa Smartwatch Xiaomi. wah, luar biasa. Kamu pernah nyobain nggak sih pakai smartphone Xiaomi itu? Wah, kebetulan belum pernah nih Pak Smartphone. Alvin. Smartwatch ya. Ya, smartwatch. Boleh Pak Alvin mau dibelikan? Baik, kita akan segera mulai. Dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai kuisnya. Wah, sambil menunggu nih Pak Alvin. Hadiahnya apa nih Pak Alvin? Boleh diulang? Nanti kita ada hadiah utama. Wah, Wah. ini yang paling menarik nih. Bener banget nih Pak Alvin. Oke Bapak Ibu, kita akan mulai gamesnya. Silakan langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disajikan. Ini seputar perusahaan kita ya Mbak? Ya, benar sekali. Peringkat pertama siapa nih Pak Alvin? Wow, ada Rahmawati. Wow, yang kedua ada Larasati. Wah, aku perhatikan nih ada Alvin TPS selalu berada di 10 besar nih. Wah, ya benar sekali. Ini Lalu kayak ada Ratna SPJ naik peringkat nih ke wah, peringkat 2. benar sekali nih. Kita cepet banget perpindahannya ya Pak Alvin. Luar biasa. Ini cepat-cepatan menjawab ya. Benar sekali, tapi juga harus benar ya Pak Alvin. Begitu salah akan langsung terlempar keluar dari 10 besar sepertinya. Benar sekali Pak Alvin. Oke. Kita sudah sekitar 60% Pak Alvin pertanyaan yang sudah terjawab. Ayo Bapak Ibu jawab secepat mungkin dan setepat mungkin. Nanti kita ada door prize ya. Wah, benar sekali. Menarik nih. Jadi banyak bagi-bagi hadiah nih hari ini. Peringkat pertama siapa itu Pak Alvin? Peringkat pertama Jeffrey, Wah. yang kedua Yesi. Wah, Yesi naik peringkat dari Disalip kedua lagi ke nih, Pak 1. Luar biasa. Kita masih bertahan sama Yesi Pak Alvin. Wah, Yesi masih bertahan nih di peringkat tertinggi. Peringkat kedua digantikan oleh Amanda Dea. Ya, bukan Amanda Manopo ya. Oh, Amadea. Oh iya, iya. Baik, Pak Yuda. Yudo. Oh, Pak Yudo. Ya, betul sekali. Naik ke peringkat pertama. Wah, disalip lagi Pak Alvin. Pak Kokom nggak ikutan nih? Boleh, ayo. Kita juga pengen nih seru-seru deh. Ntar kita bikin aja berdua ya. Boleh. Jadi dua-duanya menang dong. Iya. Oke, Pak Jeffrey berada di posisi ketiga. Wah, langsung tergantikan nih posisinya. Pak Yudo masih bertahan. Di posisi pertama, luar biasa. Waktu terus berjalan. Ini cepat-cepatan, sebenarnya cepat-cepatan membaca pertanyaan, apa menemukan jawabannya nih. Oh, harus dua-duanya nih Pak Alvin. Jadi ada yang pakai strategi baca pilihan gandanya dari atas dulu ke bawah. Atau dari bawah ke Dari bawah ke atas. atas, ada yang acak ya. Oke. Ada Seru yang ini. acak karena tidak tahu mungkin ya Pak Alvin. Ada yang pilih kancing. Boleh. Dan benar gitu. Sudah 65%. Baik, kita tunggu. Wow, poinnya luar biasa nih. Tidak terlalu jauh ya, Benar sekali. agak rapat nih di 10 besar. Ini Bapak Yudo masih memimpin. Pak Yudo, selanjutnya ada Ibu Buntari, ada Stefani, ada Ragil. Wah. Ada Insan, Di ada posisi ke-6 Mulyadi, ada Mulyadi Saputra. ada Ria. Wah, luar biasa ini. Siapa cepat? Dia. Dia dapat. Sebentar lagi waktu akan habis. Kami hitung dalam 5 hitungan ya. Boleh? 5, 4, 3, 2, 1. Baik, kita akhiri untuk permainan di kesempatan kali ini. Juara pertamanya adalah
Bapak Yudo. Dan juara kedua adalah Ibu Buntari. Dan juara ketiga Stefani. Ya, betul sekali Pak Alfi. Kami ucapkan selamat kepada Para Bapak dan pemenang. Ibu dan para juara. Selanjutnya kami memohon maaf untuk ucapan terima kasih kepada Pak Ongki yang tadi sudah hadir dalam acara kita dan melakukan komunikasi langsung ya dengan Ya, betul Pak Pak Alfi. Vincent. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Dan untuk selanjutnya kepada Bapak Baskoro untuk kami persilahkan sambutannya. Oke, Pak Baskoro akan presentasi ya. Ya, betul oke. sekali. Kita akan mendengarkan presentasi dari Pak Baskoro secara langsung. Baik, kepada Pak Baskoro kami persilahkan. Terima kasih kepada jajaran Dewan Komisaris, kemudian kepada jajaran kuartal keempat 2020 kita masih minus growth di 2,7%. Sedangkan dibanding dengan periode yang sama untuk tahun 2020 kita plus di angka 6,4%. Kalau kita lihat secara grafik dibanding 2020 sampai dengan bulan April kita di atas 2020 di bulan Maret dan April. Karena memang posisi 2020 tidak bisa dipakai sebagai acuan karena adalah pandemi pertama di Indonesia. Sedangkan kalau dilihat dari angka budget yang di diagram yang warna hitam, kita masih jauh di bawah budget. Pencapaian secara total sampai dengan year to date April di angka 74,5%. Sedangkan kalau kita bicara secara kategori, cooking food masih di angka 42,3% dari total sharing keseluruhan revenue kita. Sedangkan untuk snacking masih 54%. Nah, yang masih cukup kecil adalah ekspor institusi. Tadi yang sempat disinggung oleh Pak Vincent mengenai potensi untuk ekspor kita untuk keseluruhan produk. Sedangkan kalau secara region, kita masih 3 besar region adalah Greater Jakarta 29,7%, kemudian untuk Central Java di 22,2% dan yang ketiga di West Java di 16,4%. Secara kategori, untuk penurunan paling besar dari target itu adalah di ekspor institusi. Dari target yang dicanangkan di 30,6 tercapainya di 18 atau minus sekitar 41,1%. Yang kedua yaitu di cooking food, dari budget yang dicanangkan 314,6 kita hanya capai di 207,9 atau sekitar 33,9% untuk minus terhadap budget. Kemudian yang terakhir yang untuk snacking, dari yang dicanangkan kita 304,7 kita hanya capai di 265,4 atau minus 15,7 dibanding budget. Secara total keseluruhan by kategori kita di 25,5 dibanding budget. Sedangkan secara channel di luar ekspor dan institusi, penurunan paling tinggi yaitu di general trade. Dari 470 miliar kita hanya hit di 331,6 miliar atau minus sekitar 29,4%. Sedangkan untuk di modern trade
kita minus sekitar 11,1%. Dari angka budget 159 kita hanya capai di 141,7. Secara region, untuk 3 region utama tadi, Greater Jakarta, West Java, Central Java, hampir semuanya tidak tercapai dibanding budget secara total keseluruhan, terutama di West Java. Itu dari pencapaian terhadap budget itu minus sekitar 30,3%. Jadi hampir secara keseluruhan kita tidak ada region yang kita capai untuk di budget ini. Sedangkan bagaimana nanti kita ke depan sampai dengan akhir tahun, kekurangan kita berapa dan apa yang harus kita capai. Kalau kita lihat di sini untuk cooking food sendiri dari budget secara total setahun itu di 931 miliar. Sampai dengan April kita untuk cooking food baru capai sekitar 207 miliar. Berarti masih ada angka yang harus dikejar, yaitu 723 miliar. Atau sekitar 90,4 miliar per bulan. Saat ini average sampai dengan April untuk cooking food itu average capai per bulan itu sekitar 52 miliar. Nah, ini angka yang masih cukup rendah dibanding budget yang harus kita capai secara bulanan, yaitu di 90,4. Atau saat ini kita baru capai dari target 8 bulan ke depan itu sekitar 58%. Jadi butuh effort yang cukup besar di cooking food. Sedangkan kalau kita bicara di snacking food, dari total angka budget selama 1 tahun yaitu di 951,9 miliar. Saat ini kita baru capai di 265 miliar. Sehingga masih ada outstanding budget yang harus kita capai sampai dengan 8 bulan ke depan adalah 686 miliar. Atau setiap bulan sekitar 85,8 miliar. Saat ini average pencapaian 4 bulan ke belakang untuk snacking food adalah di 66 miliar setiap bulannya. Sehingga dari 66 miliar ke 85,8 yang harus dicapai itu sekitar 77%. Kemudian untuk angka ekspor dari budget yang dibudgetkan selama setahun adalah 43,7. Saat ini kita baru capai sampai dengan year to date April di 15,2. Atau tiap bulan harus membukukan angka sales sekitar 3,5 M. Kemudian untuk institusi dari total budget tahun kita 240, saat ini masih sangat kecil karena beberapa kontrak yang kita dapatkan juga belum sesuai. Itu kita baru capai di 2,7 M. Masih ada 237,2 M yang harus dicapai. Secara total keseluruhan dari budget 2,1 T, saat ini kita baru capai di 491,3. Masih ada yang harus dicapai lagi sekitar 1,6 T atau sekitar 209 miliar setiap bulannya. Saat ini average sampai dengan year to date April kita membukukan angka sales setiap bulannya sekitar 123 dari target 209 8 bulan ke depan yang harus dicapai. Atau pencapaian kita saat ini sampai dengan April itu average sekitar 59%. Jadi masih sangat jauh dibanding budget yang harus kita capai untuk 8 bulan ke depan. Nah, sedangkan untuk PT sendiri, untuk TPS sendiri untuk 8 bulan ke depan, ya, itu harus membukukan angka sales sekitar 115 miliar. Untuk Polimeditra sekitar 4,2 miliar setiap bulannya. Untuk PTP sekitar 60 miliar setiap bulannya, dan untuk Subafood Pangan Jaya itu sekitar 30 miliar setiap bulannya. Nah, ini sesuai dengan yang disampaikan tadi oleh Dewan Komisaris, Board maupun oleh Bu Herlina tadi, bahwa tagline FKSW itu memang benar-benar penting. Berubah bersama kita bisa. Kita butuh teamwork di sini untuk meningkatkan efisiensi, kemudian production quality, dan termasuk angka sales ini adalah merupakan tanggung jawab kita bersama. Semoga dengan halal bihalal seperti ini kita bisa lebih mempererat teamwork
kemudian sesuai dengan tagline FKSW, berubah bersama kita bisa, untuk kita mencapai budget yang memang masih sangat jauh dari harapan yang dicanangkan oleh manajemen. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Baskoro. Cukup jelas ya tadi. Jelas sekali Pak Alvin. Ternyata kita masih memiliki perjuangan dan perjalanan yang panjang nih. Benar sekali Pak Alvin. Khususnya untuk meng-close target kita di tahun ini ya. Iya, betul Pak Alvin. Baik, Bapak Ibu saya sapa terlebih dahulu. Bagaimana Bapak Ibu, masih semangat untuk mencapai target kita? Semangat Oke. pastinya Pak Alvin. Pasti semangat ya. Benar sekali. Dengan kerjasama tim, dengan kekeluargaan yang erat. Oke, saling gotong royong membantu. Ya, betul. Insya Allah target kita akan tercapai ya. Oke, tadi sudah cukup jelas disampaikan oleh Pak Baskoro. Acara selanjutnya apa nih? Oh, untuk acara selanjutnya yaitu door prize lagi nih Pak Alvin. Wow, jadi kita tadi ada kuis, sekarang ada Door prize. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai untuk sesi door prize yang pertama. Hadiahnya apa nih? Nah, hadiahnya adalah smartwatch Xiaomi. Wah, lumayan. Luar Bikin biasa. tambah keren ya? Iya dong. Oke. Jadi Bapak Ibu, kita menggunakan aplikasi untuk pemilihan juaranya. Jadi nama Bapak Ibu semua sudah kami masukkan ke dalam aplikasi ini. Dan aplikasi ini akan secara otomatis memilih dengan Betul acak sekali. siapa yang akan menjadi Juaranya Pak Alvin. Juaranya, Kita oke. ambil satu peserta. atau peserta yang beruntung ya. Iya, betul sekali. Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai untuk dipilih Acak. ya, Iya, dipilih secara betul. acak ya. Kita Baik. hitung mundur dari 5, 5, 4, 3, 2, 1. Wah, ini yang udah muncul namanya deg-degan nih. Ya, tentunya. Siapa ya Pak Alvin? Kira-kira the winner is Tri Atika Dewi. Selamat kepada pemenang untuk dapat mendapatkan hadiah smartwatch Xiaomi. Baik, nanti akan dihubungi oleh panitia ya. Betul sekali Pak Alvin. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi Q&A. Oke, sesi tanya jawab. Silakan kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung ketik saja di bagian pertanyaan atau di chat di Zoom-nya. Nanti akan kami pilih untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Baik, kepada Bapak Ibu panelis, kami mohon kesediaannya untuk menjawab. Kita ada 6 pertanyaan ya untuk Iya, sesi betul ini. sekali. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kami akan Pilih ya Pak Alvin. pilih terlebih Iya, dahulu. betul. Pertanyaan pertama dari Pak Mustain. Kepada Pak Mustain, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang pertama ini. Jadi saya perkenalkan dulu, nama saya Mustain Budianto. Saya HRP Manager dari TPS. Jadi selamat pagi Pak Vincent, Pak Nanang, Pak Pino, kemudian ada Bu Herlina. Saya ada satu pertanyaan, kebetulan saya suka ke unit-unit gitu ya, jalan-jalan ke SPI, kemudian PTP termasuk Krompol dan PMI. Saya suka kadang-kadang menemukan hal yang aneh itu di warehouse material gitu ya. Jadi kita ini kan satu grup ya yang mempunyai pabrik, ada tepung terigu, kemudian gula, konfat dan sebagainya. Cuman suka saya lihat yang saya terima, yang saya lihat di gudang warehouse itu ada merek-merek produk lain gitu ya. Jadi tidak perlu saya sebutkan namanya gitu ya. Saya merasa agak sedikit agak aneh gitu, kenapa kok tidak memakai produk kita sendiri gitu ya, yang satu grup gitu ya. Saya nggak tahu dari sisi harga atau dari sisi kualitas ya, cuman kalau sekilas saya ngelihat kok
saya merasa agak ya gimana gitu ya, karena ada beberapa merek ya, apakah tepung terigu atau produk-produk tertentu yang lain yang bukan dari grup sendiri. Jadi itu pertanyaan dari saya. Terima kasih, mohon bisa dijawab. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Mustain. Mungkin yang pertama kita akan sampaikan pertanyaannya ke panelis Pak Nanang dulu ya. Ya, betul sekali Pak Dari Alvin. Pak Nanang dulu dipersilakan, nanti selanjutnya Pak Vincent bisa Ya. menambahkan ya. Iya, betul sekali. Baik, terima kasih. Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih kepada Pak Mustain ya, sebelumnya buat bapak-bapak semuanya, bapak ibu semuanya ya, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Dan terima kasih juga kepada Pak Mustain. Ini menarik ini pertanyaan Pak Mustain ya. Terima kasih Pak Mustain. Ini tandanya Pak Mustain ini peduli banget nih dengan pertumbuhan perusahaan ya. Dan saya yakin Pak Mustain ini ya, saya yakin banget Pak Mustain ini penasaran gimana caranya berkontribusi terhadap perusahaan. Makanya nanya ya. Ini saya yakin teman-teman semuanya akan begitu juga ya. Oke. Nah, mengenai ya menarik ya pertanyaan, kok kenapa ada banyak brand di tempat kita? Mungkin nanti Pak Vincent juga akan menambahkan ya. Begini, saya pikir apa yang sudah kita lakukan sekarang ini sudah jauh lebih baik dibandingkan apa yang sudah kita lakukan beberapa tahun belakangan ya dulu ya. Sekarang memang kita ada sebuah grup perusahaan dan kita akan memang semaksimal mungkin kita akan menggunakan produk-produk dari grup kita ya. Tetapi kita tidak bisa menampik kemungkinan bahwa kita juga dengan beberapa hal pertimbangan kita harus memakai dari luar. Tapi yang jelas kita memang sudah banyak perubahan ya, saling support di antara grup kita ya. Kalau bandingin mungkin Pak Mustain dibandingin dengan beberapa tahun yang lalu kita sudah cukup banyak berubah ya. Itu salah satu juga agenda dari perubahan yang kita lakukan beberapa periode belakangan ini ya. Itu Pak Mustain ya. Mungkin Pak Vincent bisa tambahkan Pak. Ya, Pak Nanang, terima kasih Pak Nanang. Pak Mustain, seperti Pak Mustain tanya, I think interesting, ini orang HR yang tanya, malah saya tambah lagi, lebih interesting dan lebih seru lagi. Alright, gini Pak Mustain dan semua teman-teman FKS Food Sejahtera. No, I think yang penting dari satu sisi ini kan jadi contohnya kan kalau dari segi grup kita ada dari PT Bunga Sari, kita juga ada dari PT Terios SKS, right? No, kadang-kadang salah satu tantangannya sekarang ialah pengiriman. Nah, I think dari segi permainan logistik. No, per hari ini dari Terios, FKS dan juga Bunga Sari posisinya dan posisi pabriknya di Cilegon. Waktu pengiriman harus dilakukan sampai ke Solo, itu mengambil kos logistik yang kadang-kadang sampai tidak menjadi efisien. Right? Jadi ini dari grup sering kita mulai memantau, sering saya juga ada komunikasi dan diskusi dengan direksi-direksi dari business unit dalam grup kita bagaimana untuk boleh efisienkan dari segi kos logistik. Alright, itu yang pertama. Nah, pada waktu yang sama juga kita juga mesti sensitif kepada apa yang dari producer-producer yang lain boleh supply kepada kita. Jadi ini akan kita boleh membuat perbandingan comparison untuk terus meningkatkan dari segi kualitas, alright, produk kita ke dalam production. Dan pada waktu yang sama kos menjadi salah satu isu, tapi dari sini juga kita boleh bekerjasama dengan pabrik-pabrik yang di dalam grup. Itu aja Pak Mustain. Saya harap itu cukup untuk menjawab pertanyaan Pak Mustain. Ya Pak. Baik, sudah terjawab ya Pak Mustain? Ampun. Baik, terima kasih kepada Pak Nanang dan Pak Vincent sudah bersedia menjawab. Nah, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan yang kedua nih Pak Alvin. Kepada Pak Wahyudi di PT Putra Taro Paluma, kami persilahkan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Ada satu pertanyaan, dua mungkin ya, yang mungkin bisa nanti Bapak panelis menjawab. Yang pertama adalah
strategi bagaimana yang menghadapi potensi adanya gelombang kedua COVID-19 yang mungkin kita sudah tahu bersama. Yang gelombang pertama mudah-mudahan potensi kedua juga tidak ada, tapi gimana strategi perusahaan untuk menghadapinya. Yang kedua, kita tahu bahwasannya vaksin mandiri sudah ada. Apakah vaksin gotong royong ini juga untuk berlaku untuk kita, ya, untuk semua karyawan di FKH Group? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Wahyudi. Untuk kepada panelis, mohon untuk dibantu menjawab. Kepada Pak Vino dan Ibu Herlina, kami persilahkan. Untuk Pak Vino yang strategi menghadapi gelombang kedua. Nah, betul sekali Pak Vin. Untuk vaksinnya dipersilahkan kepada Ibu Herlina. Siapa dulu yang mau jawab? Ibu kali ini. Kepada Pak Vino, dipersilahkan. Strategi menghadapi gelombang kedua, yes. Strategi terhadap pemasarannya, strategi terhadap protokol kesehatan ini saya coba menjawab satu-satu kali ya. Kalau yang tapi sebelumnya izinkan saya mengucapkan dari hati yang paling dalam maaf lahir batin, minal aidin wal faizin, karena kita baru juga melewati puasa ya, malah merayakan kemenangan. Tapi jangan kendor ya, tetap yang harus kita hadapi ya inilah, harus tetap protokol kesehatan, harus tetap menjaga 3M, dan yang sudah dapat jadwal vaksin ya segera divaksin. Saya sudah jadwal pertama sudah, nanti bulan Juli dapat jadwal kedua, dapat AstraZeneca, ya udah dapat bonus lah sedikit demam-demam, tapi harus dijalankan kan. Nah jadi ya kalau menurut saya kalau buat ngelapin yang kedua ini memang kalau ngeliat dari pola kehidupan yang terjadi seperti waktu kita alamin yang pertama, ada istilah we need to dance with COVID, kita harus menyesuaikan diri dengan keadaan COVID karena COVID ini akan stay di kita. Jadi tetap tidak akan bisa dihindari kalau mereka yang ingin istilah kembali ke zaman yang dulu sudah tidak bisa lagi. Karena itu udah banyak perubahan-perubahan. Kalau buat yang gelombang kedua ini, saya rasa juga nanti kalau misalnya ada penertiban PSBB lagi ataupun juga istilah yang baru, kita juga harus siap dengan strategi-strategi gitu bagaimana bisa memasarkan produk-produk kita. Yang gelombang pertama dengan adanya PSBB, WFH yang hampir bisa lebih dari setahun, apa yang terjadi di lapangan sana, banyak ibu-ibu yang masak di rumah, banyak pola-pola kehidupan berubah, banyak yang tadinya warung-warung yang menjual produk-produk yang bisa dijual out of home itu malah jadi menurun. Tapi di lain pihak banyak juga yang menuai misalnya bagian dari produk-produk yang food process yang cold chain. Itu kayak saya tahu tuh kayak chicken nugget yang lain-lain tuh pada naik semua. Harusnya kita juga bisa mengenjoy kalau misalnya ibu banyak masak di rumah, noodle dan divisi mie kita dan divisi bihun juga harus bisa naik. Itu pun juga bihunku juga harus bisa naik. Tapi bagaimana strateginya nanti kita juga akan mencoba beberapa gebrakan baru. Kita akan coba memasuki beberapa gebrakan seperti memasukin ke community. Karena sekarang banyak ibu-ibu yang ikut membantu suaminya berusaha wirausaha UMKM. Kita harus step itu, bagaimana kita harus bisa menjangkau mereka dan memberikan mereka juga bantuan dari mungkin bukan sebagai nafkah, tapi memberikan distribusi supaya mereka bisa menjadi reseller kita sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan lebih ataupun mereka juga bisa mendapatkan produk yang lebih sehat di rumah. Tapi terlebih dahulu sebelum kita melakukan, kita harus bisa melakukan transformasi yang dibutuhkan dari semua lini, baik manusianya, teknologi dan prosesnya. Dan saya rasa untuk yang pandemi misal gelombang kedua harus kita hadapi dengan tenang, bijaksana, dan jangan takut. Karena memang kita harus sudah bisa beradaptasi dengan COVID ini. Let's dance with COVID.
Baik, terima kasih Pak Fieno atas pemaparannya, sudah cukup jelas ya Pak Alvin. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua dari Bapak Wahyudi kepada Ibu Herlina, kami persilahkan. Ya, terima kasih untuk Pak Wahyudi atas pertanyaannya. Jadi mengenai vaksinasi gotong royong, sejak beberapa bulan yang lalu pada saat pertama kali perusahaan ditawari apakah akan berpartisipasi, kita secara FKS Group termasuk seluruh karyawan FKSFS sudah didaftarkan untuk daftar pendaftaran pertama ya pada saat pertama kali difasilitasi oleh Kadin. Namun memang jumlah vaksin dosis yang masuk ke Indonesia untuk vaksinasi gotong royong ini sangat terbatas, terdiri dari beberapa gelombang. Nah, jadi pemerintah punya otoritas untuk menentukan prioritas dalam pembagian vaksin yang datang ke Indonesia setiap gelombangnya. Dan tentunya komunikasi kita terus jaga dengan intens kepada Kadin, sehingga nanti apabila ada komunikasi lebih lanjut, tentunya saya di Corporate HR akan berkomunikasi kepada seluruh pimpinan bisnis unit, termasuk kepada Pak Vincent, juga Pak Nana, Pak Fieno, dan Pak Lestian untuk mengkoordinasinya bersama-sama. Namun sampai saat ini perlu saya sampaikan, belum ada kejelasan kapan kita bisa mendapatkannya, vaksinnya merek apa juga kita belum ada kejelasan. Sehingga Bapak Ibu jika sudah dijadwalkan oleh pemerintah daerah masing-masing, baik di level kelurahan, kecamatan, atau mungkin melalui lembaga keagamaan, silahkan Bapak Ibu mengambil kesempatan yang ada. Jadi jangan lewatkan kesempatan itu. Saat ini pemerintah Indonesia sudah mulai masuk ke rentang usia berikutnya, yaitu usia 50 sampai 59 tahun sudah mulai dijadwalkan. Jadi silakan Bapak Ibu ambil kesempatan yang ada, jangan menunggu dari perusahaan karena belum ada kejelasan. Itu saja harapan saya, karena kesehatan kita seperti tadi Pak Fieno juga tekankan itu menjadi penting, tapi kita harus tetap bijaksana, tetap waspada. Perusahaan akan terus menambahkan protokol kesehatan yang diperlukan, tapi kita tidak perlu takut karena memang kita yang penting badan kita harus sehat. Pertahanan tubuh nomor 1, kalau Bapak Ibu tidak mendukungnya dengan istirahat yang cukup, makanan yang sehat, pikiran juga jangan terlalu stres, mudah kena penyakit, bukan saja COVID tapi juga penyakit-penyakit yang lain. Jadi kita harus bersahabat dengan COVID dalam pengertian tubuh kita harus sehat. Penyakit-penyakit apapun yang datang di sekitar kita, kalau badan kita sehat, pikiran kita sehat, harusnya kita semua terlindungi dan kita tetap dapat bisa hidup dengan sehat, bahagia, dan kita bisa bekerja dengan maksimal. Itu saja jawaban saya, semoga cukup menjawab pertanyaan Pak Wahyudi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Vino dan Ibu Herlina yang telah memaparkan jawaban atas Pak Wahyudi. Nah, selanjutnya kita ada siapa lagi nih Pak Alfi? Baik, untuk selanjutnya pertanyaan terpilih dari Bapak Yoga. Kepada Pak Yoga kami persilakan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan Bapak Moderator dan Ibu Moderator. Perkenalkan, saya Yoga dari tim Export. Semangat pagi untuk Bapak Ibu Direksi dan Top Manajemen FKS Group, serta rekan-rekan keluarga besar FKS Group tercinta. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pertanyaan saya adalah sebagai berikut. Bagaimana upaya-upaya ke depan yang akan dilakukan manajemen supaya para karyawan lebih mencintai lagi produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan? Lebih tinggi lagi, karyawan tersebut pada akhirnya dapat menjadi word of mouth agent yang mengalirkan rasa cintanya tersebut bagi lingkungan di sekitarnya. Terima kasih. Baik, untuk rasa cinta terhadap produk kita, mungkin akan dibantu oleh Pak Vino ya? Betul sekali nih Pak Alvin, kepada Pak Vino lagi. Baik, kepada Pak Vino kami persilahkan. Oke, terima kasih banyak buat pertanyaan yang kedua. Untuk ketiga saya dapat kirim ya. Oke, terima kasih banyak. Jadi untuk membuat supaya kita lebih merasa memiliki,
memang kalau ditanya apa yang dilakukan manajemen, saya sebenarnya ingin juga kayak Presiden Soekarno nih, menanya balik apa yang sudah dilakukan Anda terhadap bangsa dulu nih. Karena buat saya pribadi itu harus ada ownership yang tinggi. Kita bisa memberikan fasilitasinya, tapi tinggal harus juga ada kemauan dari Anda. Kayak waktu kemarin pada saat waktu kita saling bersalam-salaman, kita saling merayakan kemenangan, sudahkah Anda memasang profil dari FKS Food? Sudahkah Anda memasang profil dari brand? Kalau nggak salah kita sempat membuat profil-profil dari Taro, FKS Food, maupun juga ada dari beberapa brand yang lain. Ya, itu dulu yang harus kita awali dari dalam diri kita sendiri. Begitupun juga banyak sekali yang bisa dilakukan, tapi kalau misalnya pada saat breakfast, makan bihun, foto sedikit, nasi sedikit di Instagram, tag Instagramnya Bu Herlina Bu ya, terus bisa, wow enak banget nih bihunku. Nah itu sering kali kita tidak sadar kita narsis, tapi kita juga membantu perusahaan. Nanti mungkin kedepannya kita akan bikin kompetisi Pak Vincent ya, kompetisi setiap hari misalnya harus sarapan bihun, dimulai dari awal hidup yang sehat dengan mengkonsumsi bihunku atau sarapan bihun yang lain. Tapi kita tag ke manajemen, nanti yang follower yang terbanyak kita bisa memberikan hadiah. Dan itu harus dimulai dari kita sendiri. Dan setelah itu nanti kita akan coba melengkapi beberapa KV yang mungkin bisa dipakai oleh tim, bisa dipakai oleh teman-teman semua. Bagaimana kita bisa harus menjadikan, ya kita harus berubah, dan bagaimana kita harus menjadikan brand kita itu sebagai bagian dari hidup kita. Nah, saya rasa dengan the spirit itu dari awal, dengan kita sering-sering mempublish atau kita sering-sering melakukan kayak upload, itu kita akan membuat diri kita satu bangga, terus produknya juga akan terjual akan lebih cepat, dan istilahnya awareness juga akan ya, ikut membantu perusahaan. Nah itu kita sudah melakukan satu step yang perubahan yang sangat dahsyat sekali. Nanti dari marketing kita akan supply KV-nya, dan kita juga akan membuat kompetisi-kompetisi internal. Pak Ian harus menjadi jurinya, juri yang baik ya Pak ya. Bagaimana bisa membuat ownership terhadap brandnya kita jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Pak Vincent mungkin mau menambahkan Pak. Thank you Pak Vino. Gini, I think saya setuju dengan Pak Vino. I think yang kata yang pertama yang apa yang boleh kita lakukan untuk perusahaan. I think ini juga sama seperti dari dulu Presiden Amerika Serikat, Presiden John F. Kennedy. What can we do for the country rather than what can the country do for us? Jadi ini apa yang boleh kita lakukan kepada perusahaan, negara, dari apa yang dari negara atau perusahaan boleh lakukan kepada kita. Nah, yang penting di sini ialah ini. Saya rasa apa yang mau kita jalinkan ialah apa yang boleh kita sama-sama untuk membangunkan dan mengembangkan perusahaan dan membuat perusahaan ini jauh lebih baik dari apa yang ada per hari ini. Jadi itu yang pertama. Saya rasa kalian semuanya boleh mempunyai kebolehan itu untuk kita growing. I think di sini juga ada Pak Lino yang sudah baru bergabung dengan kita, Pak Nanam. Nanti kita juga akan ada beberapa orang yang dari segi R&D yang akan bergabung dengan kita untuk produk development. Dengan produk development jadi kita akan mempunyai produk yang lebih banyak yang boleh di-enjoy oleh karyawan-karyawan, right, supaya kita boleh banggakan. I think the next is bagaimana branding perusahaan, branding produk kita lebih maju lagi. I think that's the next thing. Yang seterusnya juga nanti dari quality yang harus kita pertahankan dan tingkatkan lagi. Right, itu yang menjadi harapan untuk kita semuanya sama-sama. Nah, itu aja dari saya. Ya. Ya, Pak Yoga, saya harap itu menjawab pertanyaan Pak Yoga.
Terima kasih Pak Vincent. Baik, terima kasih kepada Pak Vino dan Pak Vincent atas jawabannya sudah sangat jelas ya. Benar sekali Pak Alvin. Baik, untuk pertanyaan yang terpilih selanjutnya. Ada dari PT Putra Taro Paloma lagi dengan Bapak Rahadian. Kepada Bapak Rahadian kami persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan saya Rahadian Apati dari PT Putra Taro Paloma Bogor. Saya ingin menanyakan terkait dengan cepatnya perkembangan teknologi atau era digitalisasi yang dipengaruhi oleh masyarakat ini, mungkin perlu kiranya mempercepat proses adaptasi sumber daya manusia terhadap perkembangan teknologi. Nah, pertanyaan saya adalah strategi apa yang dilakukan manajemen untuk memastikan sumber daya kita saat ini dapat beradaptasi secara efektif dan efisien dalam penggunaan teknologi ini. Terima kasih. Mungkin itu saja pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada Bapak Rahadian. Cukup menarik ya Pak Alvin. Untuk dari pertanyaan ini kami persilahkan kepada Pak Vino dan Pak Nanang untuk dapat menjawab pertanyaan ini. Kepada Pak Vino terlebih dahulu kami persilahkan. MC boleh dibacain lagi ya, tadi kurang jelas sayanya dengarnya. Oke, baik, kepada Bapak Rahadian mohon bantu diulang. Strategi dalam menghadapi era digital ya. Benar, betul sekali nih Pak Alvin. Siap. Mohon maaf. Oke. Ya, strategi dalam menghadapi era digital memang kadang-kadang kita bisa mensiasati dengan satu-satu. Misalnya dari segi sosial media dan lain-lain. Jadi satu persatu kita address. Tapi kalau yang model dulu tuh yang satu-satu sudah banyak yang pembuktian dari perusahaan-perusahaan itu tidak survive, nggak sustain. Jadi sekarang kebanyakan strategi yang harus dilakukan adalah benar-benar full digital transformation. Tapi perubahannya merupakan perubahan fundamental dalam menjalankan, bukan hanya dari sosial media, tapi dalam menjalankan perusahaan atau organisasi. Di sini termasuk juga manusianya, dari tim marketing, sales, operation, finance, HRD, maupun proses dan teknologinya. Dan transformasi ini akan membuat perusahaan untuk berkompetisi lebih efektif, efisien, sesuai dengan new normal yang sekarang. Jadi bukan hanya sekedar dari sosial digital, tapi harus dari keseluruhan. Jadi banyak yang nanti harus kita lakukan, harus bersama-sama dari lini atas maupun lini bawah, dari segi marketing, proses, operation dan lain-lainnya. Dari misalnya contohnya kita harus juga melihat apa yang harus dibuat dari manual menuju digitalisasi. Jadi ini merupakan satu hal yang besar. Nanti akan kita coba kembangkan dan kita coba akan menjalankan implementasi ini. Tapi butuh bantuan dari semua pihak. Jadi karena kalau kita hanya ingin menjalankan satu persatu, ini tidak akan berhasil. Saya sudah pernah juga menjalankannya dan sudah melihat juga menyaksikan perusahaan-perusahaan yang sibuk-sibuk hanya melakukan e-commerce, hanya melakukan sosial media secara sendiri-sendiri, itu tidak sustain. Jadi harus total digital transformasi. Baik, terima kasih kepada Pak Vino. Selanjutnya kepada Pak Nanang Rismadi, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Rahardian. Ini menarik sekali pertanyaannya. Saya yakin nih Pak Rahardian ini orang yang cukup siap ya untuk menghadapi transformasi ya. Karena ini pertanyaannya sudah mengarah ke sana ya. Dan ya betul bahwa kita ini sekarang ini dihadapkan pada sebuah pilihan yang memang tidak bisa kita ada opsi lain ya. Kita bicara mengenai perubahan ya. Sekarang kita tahu bahwa sekarang namanya industri sudah industri ya 4.0.
di mana kita mengarah ke digitalisasi. Dan ini lagi tren. Nah, pertanyaannya, seberapa siap kita ke sana? Ya. Mungkin saya berikan gambaran bahwa perubahan secara fisik itu adalah perubahan yang sangat mudah, ya, di mana kita mungkin dengan melibatkan investasi kita bisa melakukan itu. Tapi yang paling penting itu adalah secara mindset, apakah kita sudah siap ke sana? Ya. Sumber daya manusia, secara knowledge, secara skill kita bisa improve, tapi satu hal yang paling penting adalah mindsetnya. Ya. Apakah mindset kita sudah cukup siap untuk menghadapi sebuah perubahan? Ya. Padahal kalau kita bahas sedikit mengenai perubahan, ya. Perubahan itu mau tidak mau, ya, itu adalah sebuah kepastian, kan, ya, tidak bisa kita hindari. Semuanya selalu berubah, bahkan kita secara fisik juga berubah. Makin lama makin tua, ya, kita nggak bisa berharap seperti awet muda seperti Peter Pan, ya, masih anak terus gitu, ya. Tapi kita selalu berubah, ini sebuah keniscayaan. Bahkan ada yang bilang bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri, ya. Dan perubahan itu akan selalu terjadi, ya, terlepas apakah kita suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, ya. Dan bahkan yang tidak siap itu bisa dikatakan akan jadi korban dari sebuah perubahan. Nah, jika kita tidak berinisiatif untuk berubah, ya, mau tidak mau orang lain atau pihak eksternal atau pihak luar yang akan memaksa kita untuk berubah. Seperti kondisi kita sekarang ini, mau nggak mau kita harus berubah karena ada pandemi, ya, dan perubahannya sangat cepat sekali, ya. Dan apapun alasannya, ya, perubahan itu akan tetap terjadi, ya, baik kita ikut atau kita tidak ikut, perubahan akan tetap terjadi. Dengan kita atau tanpa kita, perubahan akan tetap terjadi, ya. Dan sekali lagi, hanya perubahan yang tersinergi ke arah yang lebih baik itulah yang membuat kita bisa survive dan bisa memenangkan persaingan. Nah, digitalisasi adalah sebuah keniscayaan, kita akan ke sana, ya. Pertanyaan tadi, bagaimana strategi kita menyiapkan sumber daya manusia kita? Kita nggak usah melangkah terlalu jauh dulu, ya, kita ikuti saja agenda dulu kita, bagaimana spirit of culture change kita, ya, ini adalah merubah culture kita dulu, merubah mindset kita dulu. Sekarang pertanyaan simpel, apakah kita sudah cukup aware dengan kondisi perusahaan kita, kemana kita menuju, dan apa yang harus dilakukan? Ya, simpel. Kita ini sekarang kan kalau saya dari operasional, ya, dari manufacturing, ya, kita punya tanggung jawab. Yang pertama, kita harus mendeliver produk kita dengan kualitas yang baik. Nah, yang kedua, dengan kuantiti yang diminta oleh pelanggan. Yang ketiga, waktunya kita harus on time. Makanya kita ada namanya OTIF segala macam yang kita lagi rubah. Kita mulai dari hal yang sederhana, merubah dari mindset sebelumnya bagaimana kita menservis pelanggan kita, dengan mindset baru bagaimana kita menservis pelanggan kita dengan sebaik mungkin, ya, on time in full, ya. Kemudian dengan cost yang kompetitif. Ini adalah mindset yang harus kita rubah. Dan ini semua nantinya arahnya adalah ke digitalisasi. Jadi yang pertama adalah kita mulai dulu dengan praktek bagaimana kita merubah sehingga mindset kita siap untuk ke digitalisasi. Ya. Banyak kasus kita tanpa perubahan ke mindset, kita sudah loncat ke digitalisasi, artinya apa yang terjadi? Ada gap di situ. Akhirnya digitalisasi nggak jalan. Karena apa? Sumber daya kita nggak siap. Sumber daya kita sebenarnya bukan masalah knowledge atau skill, tapi adalah mindset kita. Jadi saya pikir agenda kita yang paling pertama yang harus kita bereskan adalah menyiapkan mindset kita, mental kita ke arah sana. Karena digitalisasi itu adalah sebuah keniscayaan yang mau tidak mau kita harus ke sana. Ya, barangkali itu yang sedikit saja gambaran globalnya dari saya. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Radian. Baik, terima kasih kepada Pak Vino dan Pak Nanang atas pemaparannya. Untuk selanjutnya ada dari mana lagi nih Pak Alfir? Dari Bu Rahmawati. Baik, kepada Bu Rahmawati kami persilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan sebelumnya saya Rahmawati dari PT 3 Pilar Sejahtera Grompol. Pertanyaan saya sebenarnya agak mirip-mirip pertanyaan sebelumnya, Pak. Jadi lingkupnya terkait dengan program marketing dan branding produk. Itu untuk di era digitalisasi marketing seperti ini, FKS Food saat ini achievement untuk digital marketingnya sejauh mana dan bagaimana peran serta kami sebagai karyawannya. Karena secara pribadi saya lihat interaksi di sosial media itu masih belum masif. Contohnya saja seperti
akun Instagram brand produk itu belum blue certified atau ada centang biru, lalu influencer endorsement-nya juga belum terlihat, dan yang terakhir itu seperti TV komersial itu juga belum muncul Pak, saya lihat. Jadi mohon insight-nya, terima kasih banyak. Baik, terima kasih kepada Ibu Rahmawati. Untuk digital marketing ke siapa nih? Wah, ke siapa ya Pak Alvin? Ke Pak Vino. Pak Vino bisa dibantu, dipersilahkan Pak. Dapat piring saya nih Pak Alvin. Sudah dapat 3, ngumpulin keempat bentar lagi ya. Oke, ya terima kasih, very good question ya. Itu pertanyaan yang bagus. Memang kita sedang lagi melakukan perubahan, hanya saya sedang juga ingin meminta tim juga untuk siap untuk melakukan perubahan tersebut. Kita memang sudah tahu kelemahan-kelemahannya di mana, dan itu lagi dalam prosesnya. Kembali lagi, yang ingin kita usul di sini adalah melakukan yang lebih besar sebenarnya, karena dan harus dibarengi juga dari people-nya, harus dibarengi juga dari teknologi dan dari sistemnya. Dan kita juga tidak hanya ingin melakukan dari segi sosial medianya, seperti saya sudah katakan tadi, digital transformasi atau digital itu sosial media merupakan salah satu bagian kecil di situ, tapi harus ada bagian-bagian lain yang mendukung dan bagian-bagian yang lain yang harus bekerja secara 360 degree supaya digital dari sosial medianya juga bisa sukses. Lagi disiapkan Mbak, mudah-mudahan nanti di bulan Juni ini kita sudah melakukan suatu gebrakan terbaru bersama, nanti juga akan keluar iklan Taro yang baru. Kita sudah mempersiapkan semua itu. Nanti mohon dibantu pada saat kalau semuanya sudah keluar, supaya kita semua menjadikan agen of change Pak, dan kita mempromosikan TVC kita. Nanti kita akan buat secara video yang bisa tolong dipubliskan ke semua teman, handai tolan, saudara dan lain-lainnya, karena sebenarnya adalah power of awareness yang paling besar adalah power dari pegawai-pegawainya. Dia mempubliskan aja itu ke profile picture, ke WA, ke Instagram, ke Facebook. Wah, saya udah lebih dapat dari pemirsa dari RCTI. Nanti minta tolong dilakukan, dan nanti kita sama-sama melakukannya secara sinergi dan terpadu. Ya, itu kita lagi mempersiapkannya. Baik, terima kasih kepada Pak Vino dan Bu Rahmawati atas pertanyaannya. Itu adalah pertanyaan terakhir ya sepertinya ya? Iya, karena mengingat waktu kita terbatas juga ya Pak Alvin. Baik, dan panelisnya ini luar biasa, sudah lengkap. Benar Marketingnya sekali. ada, human resource-nya ada, manufakturnya ada. Wah, luar biasa. Dan cukup jelas juga ya Pak Alvin. Pemaparannya sangat detail. Baik, untuk selanjutnya, untuk membangkitkan semangat kita, tadi bayangkan informasi dari Pak Vino, kita memiliki ribuan karyawan. Betul sekali. Dan jika di media sosial kita posting produk kita secara serentak, wah luar biasa sekali ya. Betul sekali Pak Alvin. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke Yel-Yel kali ya. Ya, Yel-Yel FKSY. Jadi Bapak Ibu pasti sudah hafal ya dengan gerakan dan Yel-Yelnya. Ya, betul sekali. Dan kepada Bapak Ibu silahkan kameranya untuk dapat dinyalakan terlebih dahulu. Baik, kita akan coba bersama-sama. Kita Betul contohin sekali. dulu ya. Ya, kita Oke. contohkan dulu nih Pak Alvin. FKSW. Integrity Caring. dan Komitmen. Oke. Oke, Kita sekali coba lagi. bersama-sama. Saya kantongin dulu nih. Oke, boleh. Biar jelas ya Pak Alvin. Baik, Bapak Oke. Ibu sudah siap? Kita coba lagi. FKSW. Integrity Caring. dan Komitmen. Oke, sekali lagi ya Pak Alvin. Oke, sekali lagi. FKSW Integrity, caring, and commitment. Tepuk tangan Tepuk buat tangan kita untuk semua. kita semua.
Baik, kita sudah hampir tiba di penghujung acara nih. Ya, betul sekali Pak Alvin. Tapi kita masih punya hadiah utama. Apa itu Pak Alvin? 1 unit Smartphone Samsung. Wah, Luar siapakah biasa. yang akan beruntung pada hari ini? Benar sekali, kita akan melakukan pengundian melalui website ya Pak Alvin. Baik, jadi setiap peserta namanya sudah diinput ke dalam websitenya ya. Ya, betul sekali Pak Alvin. Kita akan pilih secara acak dengan menggunakan sistem secara online. Siapakah yang akan beruntung pada hari ini? Pastinya deg-degan sekali ya Pak Alvin. Wah, luar biasa. Baik, kita sedang persiapkan untuk randomnya. Kita akan pilih secara acak melalui sistem. 5, 4, 3, 2, 1. Wah, nama-namanya sudah mulai muncul. Wah, siapa ya Pak Alvin? Kira-kira pemenangnya? Pemenangnya adalah The winner is Agung Setiarso. Terima kasih dan kami ucapkan selamat kepada Agung Setiarso. Nanti panitia akan menghubungi ya. Ya, pastinya. betul sekali Pak Alvin. Telah mendapatkan 1 unit smartphone Dari Samsung. Baik, untuk selanjutnya kita ada tambahan kita ada undian. tambahan Wah, lagi nih, ini Pak luar Alvin. biasa nih. Kita 1 kali melakukan pengundian lagi ya Pak Alvin. Dan handphone lagi. Wah, Wah. luar biasa Pak Alvin. Jadi kita akan undi lagi 1 unit handphone lagi dalam 5, 4, 3, 2, 1. Kira-kira siapa pemenangnya nih Pak Alvin? Pemenangnya adalah Tulus Pujo. Wah, kami ucapkan selamat kepada Tulus Pujo. Beruntung sekali hari ini. Siap Pak Alvin. Baik, kita sebelum akhiri acara kali ini kita yel-yel lagi kali ya. Wah, boleh nih, boleh. Biar Baik, lebih semangat. kita akan coba lagi. Pasang kameranya, pasang mikrofonnya. Kita akan yel-yel bareng. Dan terakhir kita akan foto bersama Bapak Ibu. Mohon diaktifkan kameranya. Oke, kita sambil menunggu ya Pak Alvin. Mikrofonnya tolong diaktifkan. Kita akan ucapkan bersama-sama. Mikrofon dan kameranya ya Pak Alvin. Oke. Baik, kita akan mulai ya. Ya, betul sekali. Kita akan mulai dalam 1, 2, 3. FKSW Caring and Commitment. Luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan para peserta Zoom hari ini. Terima kasih kepada pimpinan kami yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir dalam kesempatan kali ini. Kita akan tutup dengan sesi foto bersama. Mohon kameranya diaktifkan kembali Bapak Ibu. Ini momentum yang kita nanti-nantikan ya. Ya, betul sekali Pak Alvin. Kita Pada harus periode berikutnya kita dokumentasikan. akan bertemu kembali. Ya, Pak Alvin. Oke. Baik, karena ada 3 slide, kami akan ambil foto sebanyak 3 kali. Untuk slide yang pertama, 3, 2, 2, 1. Senyum. Oke, Untuk next slide yang kedua. Kita hitung mundur. 3, 3, 2, 1. 1. Baik, Oke. selanjutnya untuk slide ketiga. Kita tunggu untuk kameranya diaktifkan terlebih dahulu. Kita hitung mundur ya, Pak Alvin. Baik, 3, 2, 2, 1. Oke. Sampai bertemu pada kesempatan selanjutnya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.